Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Konsep Dasar dan Hukum Kewarisan. Sebelum memulai penjelasan, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai dari yang pertama. Dari hasil makalah kami, yaitu konsep dasar dan hukum kewarisan, rukun dan syarat mewarisi atau mendapat warisan. Satu, rukun-rukun waris. Rukun-rukun waris yaitu pertama mewaris, kedua maurus, ketiga waris. Mewaris yaitu orang yang mewariskan dan dipastikan sudah meninggal dunia, baik meninggal dunia secara hakiki atau karena keputusan hakim yang dinyatakan mati berdasarkan beberapa sebab. Yang kedua, maurus yaitu harta peninggalan orang yang sudah meninggal yang akan dipusakai oleh atau setelah dikurangi biaya perawatan, hutang-hutang, zakat, dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat. Harta pusaka disebut juga miros, irs, turos, dan tarikoh. Yang ketiga, waris yaitu orang yang akan mewarisi atau yang mempunyai hubungan dengan si pewaris, baik hubungan itu karena hubungan kekeluargaan atau perkawinan. Yang berikutnya, syarat-syarat mewarisi. Waris mewarisi itu menyangkut harta benda, dan sebagaimana kita ketahui harta benda itu mempunyai pemilik. Jadi terdapat hak pemilikan yang penuh. Sekarang dengan jalan waris mewarisi itu akan terjadi peralihan atau perpindahan hak pemilikan atau hak milik. Oleh karena itu, untuk terjadi waris mewarisi di sini menurut hukum Islam terdapat syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu mewaris. Yang kedua, ahli waris yang masih hidup. Ketiga, hubungan kewarisan yang sah. Berikutnya C, sebab-sebab mewarisi dan halangan waris mewarisi. Pertama, sebab-sebab timbulnya kewarisan dalam Islam. Ada 4 sebab hubungan seseorang dalam menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Yang pertama, hubungan kekerabatan atau nasab. Salah satu sebabnya beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya, yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh kelahiran. Yang kedua, hubungan perkawinan. Sebab yang kedua ini adalah hubungan perkawinan atau ikatan perkawinan, yaitu sebagai konsekuensi hukum karena adanya akad nikah seseorang laki-laki dengan seorang perempuan. Ikatan ini berlangsung selama masa berlakunya, dalam arti ada saat mulai ketika akad tersebut dibangun dengan ijab kabul sampai dengan saat diputuskan, bila mana dilakukan pemutusan atau bahkan tidak ada saat berakhirnya sama sekali, atau tidak diikuti oleh peristiwa kematian salah seorang dari mereka berdua. Yang berikutnya adalah hubungan sebab al-wala. Hubungan sebab al-wala adalah hubungan yang tercipta dari tindakan seorang pemilik budak yang memerdekakan budaknya itu. Kemudian setelah bekas budak tersebut mampu bertindak hukum dan mempunyai milik sejumlah harta benda, bila bekas budak itu meninggal bekas tuannya menjadi ahli waris, tapi tidak untuk sebaliknya. Berangkat dari pengertian tersebut, maka unsur-unsur terjadinya wala adalah masih hidupnya bekas tuan atau telah wafat budak setelah dimerdekakan, dan ada harta yang ditinggalkan oleh bekas budak itu. Yang berikutnya yang terakhir, hubungan sesama Islam. Hubungan sesama Islam ini yang dimaksud adalah terjadi apabila seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan pada
perbendaharaan umum atau yang disebut Baitul Mal yang akan digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian, harta orang Islam yang tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh umat Islam. Yang kedua, halangan-halangan mewarisi atau hilangnya hak waris mewarisi. Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi, namun karena sesuatu maka mereka tidak dapat menerima hak waris. Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau terhalang mewarisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbudakan; kedua, pembunuhan; ketiga, berlainan agama. Ketiga hal tersebutlah yang dapat terhalangnya mewarisi atau mendapatkan hak waris mewarisi. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekeliruan dari makalahnya, mohon maaf. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Okta Widianti. Oke, memasuki poin selanjutnya, yaitu pihak-pihak yang mempunyai hak atas harta peninggalan pewaris dan penyelesaiannya. Yang pertama, langsung saja, yaitu hak mewaris. Harta peninggalan dalam kitab fikih biasa disebut tirakah, yaitu semua yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak. Tetapi jumhur fuqaha berpendapat bahwa tirakah ialah segala yang menjadi milik orang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, seperti hak menari piutang, royalti dari buku yang diterbitkan oleh penerbit, dan ada juga hak sewa kontrakan dan lain sebagainya. Dengan demikian, harta peninggalan itu pengertiannya berbeda dengan harta warisan, yang dalam istilah fikihnya disebut dengan mauruts, karena harta peninggalan adalah semua harta benda dan hak-hak kebendaan yang ditinggalkan oleh si pewaris, yang menjadi miliknya sewaktu ia meninggal dunia. Sedangkan harta warisan adalah harta peninggalan setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan harta peninggalan tersebut, yaitu biaya penyelenggaraan jenazahnya, biaya pembayaran hutang-hutangnya, dan biaya membayar wasiatnya. Atau di Indonesia, struktur masyarakatnya sangat berbeda dengan masyarakat Arab, di mana kitab fikih disusun berdasarkan ijtihad ulama pada waktu menyusunnya dengan memahami kandungan syariat. Tentu saja memungkinkan adanya perbedaan dalam menentukan harta peninggalan tersebut. Kelompok ahli waris berdasarkan kadar perolehan harta di sini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, para ahli waris menerima setengah bagian. Di sini ada beberapa golongan. Yang pertama, anak perempuan jika seorang. Kedua, cucu pertama garis laki-laki jika seorang dan tidak bersama anak perempuan. Ketiga, perempuan jika tidak ada anak. 4, saudara perempuan sekandung jika seorang. Kelima, saudara perempuan jika sebapak seorang. Kemudian bagian kedua, yaitu para ahli waris menerima bagian sepertiga. Para ahli waris ini tergolong menjadi 3 bagian. Yang pertama, ibu jika pewaris tidak punya anak atau cucu, tidak bersama 2 atau lebih saudara laki-laki dan perempuan. Kedua, saudara-saudara seibu laki-laki atau perempuan atau kedua-keduanya. 3, kakek jika bersama seorang saudara atau lebih. Bagian selanjutnya, para ahli waris menerima bagian 1/4. Di sini ada 2 golongan. Yang pertama, suami jika ada anak. Kedua, istri jika tidak ada anak atau cucu. Dan selanjutnya, para ahli waris menerima bagian 1/6. Di sini ada 7 golongan. Yang pertama, bapak jika ada anak atau cucu garis laki-laki. Kedua, jika ada anak atau cucu garis laki-laki. 3, ibu jika ada anak atau 2 saudara laki-laki, perempuan atau lebih.
4. Nenek garis ibu. 5. Nenek garis bapak. 6. Cucu perempuan jika bersama anak perempuan. 7. Saudara perempuan sebapak jika bersama saudara perempuan sekandung. Untuk bagian selanjutnya, para ahli waris penerima bagian 1/8. Sedangkan ahli waris penerima bagian ini adalah seorang ahli waris saja, yaitu istri yang ditinggal mati suaminya dan meninggalkan anak atau cucu dan seterusnya ke bawah. Bagian 1/8 untuk istri tersebut berlaku bagi seorang istri atau beberapa istri mulai dari istri yang kedua sampai istri yang keempat. Bagiannya tetap 1/8 lalu dibagi sama rata sesuai dengan jumlah istrinya, dengan syarat bahwa istri tersebut masih dalam tanggungan si mayit atau setidaknya masih masa iddah atau talak raj'i. Bagian selanjutnya, para ahli waris penerima bagian 2/3. Di sini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, 2 orang anak perempuan atau lebih jika tidak bersama anak laki-laki. 2 orang atau lebih cucu perempuan garis laki-laki jika tidak bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki. Ketiga, saudara perempuan sebapak atau lebih jika tidak bersama saudara laki-laki sebapak. Untuk kedua, yaitu ada hak kreditur. Peradilan hak atas tanah adalah perpindahan hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru. Ada 2 macam peralihan hak atas tanah, yaitu karena beralih dan karena dialihkan. Beralihnya hak atas tanah tanpa adanya perbuatan hukum juga dilakukan oleh pemiliknya seperti contoh pewarisan hak atas tanah. Sedangkan dialihkan adalah perpindahan hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan oleh si pemilik hak atas tanah seperti contoh jual beli tanah. Peralihan hak atas tanah karena warisan biasanya didahului dengan membuat surat keterangan hak waris. Surat keterangan mewaris dibuat oleh notaris sebagai pejabat yang berwenang. Hambatan yang dihadapi oleh ahli waris terhadap pewaris hak atas tanah yang dibebankan hak tanggungan ini, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk membuat surat keterangan mewaris cukup lama dan juga biaya yang dikeluarkan untuk membuat surat keterangan mewaris itu sangatlah tinggi. Hak penerima wasiat. Penerima wasiat bukanlah ahli waris kecuali jika disetujui oleh para ahli waris lainnya. Wasiat bagi anak yang masih dalam kandungan adalah sah dengan syarat bahwa ia lahir dalam keadaan hidup, sebab wasiat berlaku seperti berlakunya pewarisan. Benda yang diwasiatkan haruslah yang bisa dimiliki seperti harta atau rumah dan kegunaannya. Jika tidak sah mewasiatkan benda yang menurut kebiasaan lazimnya tidak bisa dimiliki seperti binatang, serangga, atau tidak bisa dimiliki secara syar'i seperti minuman keras. Jika pemberi wasiat adalah seorang muslim, jika pemilik tidak bisa dilakukan berarti tidak ada wasiat. Untuk mewasiatkan buah-buahan di kebun untuk tahun tertentu atau untuk selamanya dihukumi sah. Penerima wasiat wajib melaksanakan kewajibannya, yaitu ada 2. Yang pertama, penerima wasiat wajib mengadakan pendaftaran harta warisan yang dihadiri oleh setiap ahli waris yang berada di Indonesia atau setelah para ahli waris itu dipanggil dengan sah. 2. Penerima wasiat wajib mengusahakan supaya surat wasiat dari pewaris dilaksanakan. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, penerima wasiat diberi hak untuk menguasai seluruh atau sebagian harta warisan, tetapi tidak boleh berlangsung lebih dari 1 tahun. Jika kewajiban penerima wasiat telah selesai, dengan kesepakatan para ahli waris, penguasa harta warisan dapat dihentikan. Keempat, sekarang yang terakhir, hak ahli waris. Setiap ahli waris mempunyai hak dan kewajiban terhadap harta peninggalan yang ia terima. Hak ahli waris adalah menerima harta warisan yang menjadi sebagiannya. Sebaliknya, ahli waris pun mempunyai beberapa kewajiban sebagai ahli waris. Kewajiban yang dikasut diantaranya adalah mengurus biaya perawatan jenazah, segala hutang pewaris, dan sebagainya. Dengan kata lain, sebelum dilaksanakan pembagian harta warisan, terlebih dahulu harus diselesaikan beberapa hak yang ada sangkut pautnya dengan harta peninggalan itu.
Hak-hak yang harus diurus dan diselesaikan sebelumnya adalah zakat, belanja, hutang, dan wasiat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan atau bisa dibaca kembali di makalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.